Oke friends, welcome to Surfman Gaming. Jadi pada video kali ini gue bakal memberitahukan kepada teman-teman 3 hal yang paling sering dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact saat update 2.6, atau lebih tepatnya saat ini ya, saat banner update Ayato dan Venti ini keluar. Jadi gue bakal beritahukan hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact, lebih tepatnya di komunitas ya. Di banyak komunitas banyak yang mengeluhkan hal ini ya. Jadi pada video kali ini gue bakal beritahukan apa-apa saja yang paling sering dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact saat update 2.6. Oke friends, langsung saja kita mulai videonya. Let's go. Drop it. Oke friends, gue bakal mulai dari peta Chazam terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Chazam bikin orang pusing atau mual, atau bahkan ada yang muntah saat menjelajahi bagian Chazam ya. Pada peta sebelumnya yaitu Enkanomia juga sering gue dengar itu para pemain sering pusing ketika menjelajahi sebuah Enkanomia atau peta Enkanomia. Karena situasi Enkanomia tersebut datarannya atau pijakannya itu nggak datar ya, itu mereng-mereng ke samping ke kanannya. Jadi itu banyak membuat para pemain pusing ya. Dan juga Enkanomia juga gelap ya. Saat itu belum ada fitur pencahayaan ditingkatkan. Jadi kita cuma main pencahayaan yang normal. Jadi itu banyak yang pusing karena ada juga gelap ya. Gelap ada juga yang bikin pusing, dan juga beberapa alasan lainnya. Namun untuk Chazam ini sendiri ya gua nggak gelap sih. Gelap enggak ya, tapi ketika kita menjelajahi bagian lereng atas ya, itu sering membuat kita pusing ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena pada saat kita menjelajahi bagian atas itu ya, pandangan kita yang awalnya, yang normalnya itu lurus ke atas ya, ke depan ya, itu berubah menjadi ke samping, ke kiri, dan ke kanannya. Jadi itu membuat para pemain sering pusing. Ya gimana nggak pusing ya? Kita biasanya lurus, pandangan lurus ke depan. Sekarang belok sini ya, belok sini buat melihat ya sesuatu yang harus kita jelajahi ya. Jadi itu merupakan membuat beberapa pemain sering pusing ya. Dan gua harap ya ini untuk saat ini nggak ada perbaikan gua rasa sih. Jadi menurut gua ini ya perlu perbaiki, gua rasa nggak ya. Ini merupakan ya mapnya udah kayak gitu ya, mapnya udah kayak gitu. Jadi nggak mungkin bagian lereng yang samping itu didatarinnya. Gua rasa nggak mungkin sih. Jadi itu bakal membuat peta Chazam menjadi aneh. Jadi gua rasa bagi para pemain yang sering pusing atau mual bisa hentikan sebentar, istirahat, break pikirannya, istirahat otak sebentar, nanti baru main lagi untuk menghilangkan pusing dan mual tersebut ya. Dan gue juga melakukan hal tersebut ya, sumpah itu bikin pusing ya. Lalu selanjutnya adalah Underground Chazam yang gelap ya. Di sini gue harus akui Chazam emang gelap sekali sih. Jadi kita bakal diberikan gadget namanya Luminous Stone Gadget. Jadi gadget Luminous Stone itu seperti center ya. Namun para pemain Genshin Impact sering bermasalah dengan gelapnya Chazam yang di bawah Underground Chazam itu ya, walaupun udah pakai center. Dan teman-teman bisa mengubahnya dengan pengaturan pencahayaan yang bisa ditingkatkan menjadi paling maksimal. Namun hal tersebut bakal membuat jika teman-teman menggunakan handphone atau HP, itu bakal membuat baterai teman-teman jauh lebih boros karena tingkatan cahayanya dibesarkan ya. Namun untuk pengguna PC sendiri gua rasa nggak ada masalah. Namun ketika gua coba ya emang kalau ditingkatkan pencahayaannya itu memang jauh lebih baik ya. Tapi menurut gue itu bakal mengurangi estetika. Wes keren gak tuh estetika ya, kita menjelajahi pakai estetika sekarang ya, mengurangi estetika gelapnya Chazam itu ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa ya bawah tanah pasti gelap ya, pasti gelap. Bedanya Chazam dengan Enkanomia itu jauh beda, itu jauh bedanya ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena gue udah mencoba sendiri ketika gue sudah meningkatkan brightnessnya ke tingkat maksimal ya. Gue jelajahi Chazam emang lebih murah, kita bisa lebih mudah menemukan harta karun atau tantangan-tantangan yang ada di Chazam ya, atau bahkan lokasi-lokasi dari Luminous Stone itu atau batu warna biru itu. Namun ketika gua ulang ya, gua reset ke normal ya, itu pandangan kita ya emang gelap sih, tapi itu menjadi jauh lebih baik gua rasa ya ketika kita menjelajahi tambang yang gelap ya. Cocok gitu. Bayangannya cocok, itu shadownya cocok ya. Jadi gua rasa bagi teman-teman yang menjelajahi Chazam, jika tidak bermasalah dengan gelapnya, teman-teman bisa atur menjadi normal kegelapannya. Itu lebih gue jujurnya lebih menikmati Chazam yang gelapnya normal daripada yang terlalu terang ya. Terlalu terang itu gua rasa gak aneh sih. Walaupun itu bakal membantu kita dalam menemukan beberapa item harta karun dan hal-hal lainnya di Chazam ya. Tapi menurut gua itu bakal mengganggu estetika kita ketika bermain di Underground Chazam ya. Lalu selanjutnya adalah bingung antara gadget Luminous Stone atau Liyue Kompas. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kita harus meningkatkan, kita harus menemukan harta karun yang ada di Chazam. Otomatis kita bakal menggunakan Liyue Kompas untuk membantu kita mempercepat menemukan harta karun tersebut.
Namun untuk ya Underground Shazam sendiri itu dia juga membutuhkan gadget bernama ya Luminous Stone itu ya. Jadi dia bakal fungsinya sebagai center dan juga beberapa membuka puzzle-puzzle lainnya dan juga membuka harta karunnya. Dan itu gua rasa kedua-duanya sama penting gua rasa sih. Kecuali teman-teman sudah membuka seluruh puzzle yang ada di Shazam ya. Teman-teman bisa gantikan gadget Luminous Stone itu menjadi Liyue Kompas. Jadi gua rasa untuk eksplorasi Shazam ini sendiri memakan waktu yang cukup lama daripada peta-peta yang sebelumnya ya. Jadi karena dia membutuhkan gadget yang penting ya, seperti Luminous Stone gadget, otomatis Liyue Kompas kita bakal tergantikan. Jadi gua harap HoYoverse memberikan opsi atau pilihan dua gadget variasi ya atau alternatif ya. Jadi ketika kita menggunakan gadget itu ada dua item gadget yang bisa kita tukar ketika kita butuhkan. Jadi selanjutnya adalah penggunaan kembali adegan-adegan di Shazam ya. Seperti yang teman-teman tahu bahwa Shazam itu ya ketika kita menyelesaikan misi dari Siglong, gue nggak tahu namanya siapa ya, tapi ya itulah pokoknya yang mirip Catherine itu ya. Dia sering panggil kita senpai ya atau senior di Shazam. Jadi ketika kita membebaskan pilar yang terakhir ya, atau lebih tepatnya saat kita melawan bos ular Ruin Guard yang ada di Shazam, itu merupakan adegan ulang yang pernah digunakan oleh HoYoverse. Ketika Aether atau Lumin itu menggunakan pedang ke sebuah pilar tersebut ya, itu adegannya sama dengan ketika kita bertarung dengan istri dari, gue lupa namanya, yang ular-ular air itu ya. Kita bertarung dengan istri ular tersebut, itu hampir sama ya adegannya. Jadi adegan saat MC atau karakter utama itu mendarat itu sangat mirip dengan adegan ketika kita menyelamatkan Toma, lebih tepatnya Vision Pyro-nya itu saat direnggut oleh Raiden Shogun di Quest Story atau Archon Story. Dan gua rasa ini ada plus minusnya sendiri sih. Itu bagian positifnya adalah adanya karakter baru di saat adegan tersebut ya, yaitu Yelan, pembukaan karakter Yelan di sana ya. Tapi ya bagian negatifnya itu adegannya kenapa sama ya? Kenapa sama? Atau HoYoverse kekurangan budget ya, sebanyak itu orang top up demi Genshin Impact itu dia bahkan gak menambahkan adegan tambahan. Tapi gue lumayan suka adegan waktu ular Ruin Guard itu muncul ya. Itu adegannya juga sama saat Dragon Spine pertama kali baru rilis, saat Cryo Regisvine itu keluar di Dragon Spine. Itu juga sama, tapi gue gak punya rekamannya, jadi gue gak bakal tampilkan. Lalu yang kedua adalah Yaemiko Reward. Jadi Yaemiko Reward itu adalah Yaemiko yang sudah di buff oleh HoYoverse, yang mana buffnya ini sendiri meningkatkan damage jangkauan damage totem itu menjadi musuh yang terdekat. Namun ada di beberapa player atau pemain Genshin Impact yang sudah membuka konstelasi 2 dari Yaemiko ini, itu memiliki jangkauan yang lebih luas ketika ya totemnya itu menyerang elektro ya. Totemnya itu menyerang ya, atau lebih tepatnya damage elektronya itu. Ketika HoYoverse membuff dari yang random itu ya, random elektro damage menjadi musuh terdekat, itu ke pemain yang sudah konstelasi 2 itu banyak yang komplain ya, karena keunggulan dari konstelasi 2-nya sendiri adalah jangkauan elektro dari totem itu menjadi lebih luas. Ya otomatis jika musuh yang terdekat itu nggak guna konstelasi 2-nya, itu nggak bakal terpakai ya, dan jangkauannya itu nggak bakal terpakai. Jadi banyak yang komplain. Jadi HoYoverse membalikan kembali skill tersebut ya, dan juga kompensasi sebesar 100 Primogem. Dan untuk gue sendiri ya lumayan ya. Itu bahkan untuk para pemain yang nggak gacha Yaemiko juga lumayan sih, dapat Primogem gratis ya. Lalu yang ketiga adalah edit Serenitia Pot, itu nggak bisa ya. Jadi gue salah satu pemain yang sering mengedit ya, wes ngeri nggak tuh? Sering mengedit Serenitia Pot untuk mendapatkan koin-koin rem currency, jadi nggak bisa ya. Dan untuk para pemain Ayato sendiri ya, ketika dia ingin memasukkan Ayato ke dalam Serenitia Pot untuk mendapatkan tambahan friendship ya, itu nggak bisa karena Serenitia Potnya sedang maintenance. Tapi nggak terlalu buruk ya, karena HoYoverse sudah memberikan kompensasi sebesar 5.000 rem currency. Jadi bagian-bagian negatifnya cuma itu gua rasa sih, yang punya Ayato yang ingin mengganti yang sudah penuh ya, sudah penuh friendship atau pertemanannya, dia ingin mengganti karakter lain yang belum penuh ke Serenitia Pot, itu nggak bisa ya. Jadi kita sabar menunggu ya. Tapi hadiahnya menarik sih ya, hadiahnya cukup besar ya, 5.000 rem currency coy. Itu hampir sama dengan ya gue dapat seminggu kira-kira ya 5.000 rem currency kurang lebih ya. Dan itu hari pertama, hari Senin udah diberikan 5.000 rem currency, dan kita tetap bisa mengambil barang-barang yang ada di Tabi atau Serenitia Pot ya. Yang awalnya kita cuma bisa ambil XP artefak, botol 2 buah, dan juga resin ya. Itu resin, akhirnya kita bisa mendapatkan lebih dari 3 item ini sekali dalam seminggu tersebut ya, karena diberikan 5.000 rem currency. Dan menurut gue itu ya lumayan bagus untuk update-nya. Gua rasa sih ya nggak usah diperbaiki lah, maintenance tuh nggak usah lah. Maksud gue kasih aja 5.000 terus per minggu.
Enggak lah, kasihan bagi teman-teman yang belum dapat double friendship. Yang ingin meningkatkan friendship gue rasa kasihan juga sih, karena dia nggak bisa menukar karakternya di setiap pot ya. Oke friends, gue rasa itu saja video untuk kali ini. Jika teman-teman ada keluhan lain silahkan tulis di kolom komentar. Mana tahuan Hoyovers nonton video gue ya. Mana tahuan dia nonton ya. Jangan lupa subscribe channel gua dan like videonya dan share video gua ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain tahu keluhan apa yang sering dikeluhkan oleh para pemain Genshin Impact ini pada update 2.6. Oke, bros, gua rasa itu saja video untuk kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. See you next in video. Bye bye.